yang ada pada dirinya adalah manusia termulia seperti itu, sehingga dari itu muncullah ide untuk menjaga kemudian daripada sejarah bangsa, daripada sejarah Wali Songo yang kita anggap saat ini adalah murni sebagai pejuang agama Islam yang ada di Indonesia, dan juga kita yakini tersambung nasabnya kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak sekalian, pada malam hari ini tersusun rangkaian acara. Yang pertama adalah pembukaan, selanjutnya adalah pemantapan dari Bapak Ustaz Muhammad Atibia, selanjutnya sambutan daripada calon ketua pengurus harian, selanjutnya adalah penutup doa. Bapak sekalian, marilah kita malam hari ini dengan pembacaan umul kitab Al-Fatihah. Mudah-mudahan dibaca oleh pasti ya. Kita baca surat Al-Asr 3 kali. Mudah-mudahan apa yang menjadi tujuan kita, apa yang menjadi bahasan kita pada malam ini bermanfaat dan bernilai ibadah bagi kita semua. Amin. Alhamdulillah, kita ikuti acara kedua, yaitu pemantapan dari Bapak Kiai Mudor. Kepada beliau dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa nasarahu wa wala amma ba'd. Yang saya muliakan ketua terpilih PWI cabang Genteng. Di NU itu biasanya kalau tingkat provinsi namanya wilayah PW, kemudian kabupaten itu cabang. Tapi untuk PW ini tingkat kecamatan disebut cabang, gitu ya. Calon terpilih ketua cabang PW Genteng, juga calon ketua cabang Laskar Sabilillah Genteng atas nama Pak Supri dan Pak Mr. Supono. Bapak-bapak dan saudara-saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, pertama-tama mari kita bersama-sama mengucapkan puji serta rasa syukur kehadirat Allah dengan ucapan Alhamdulillah. Di mana pada malam hari ini kita ditakdir oleh Allah bertemu muka bersama, bermuajahah bersama dalam rangka untuk membulatkan tekad dan menyampaikan sikap atas perkembangan yang terjadi khususnya di negeri yang kita cintai ini, di Republik Indonesia, dan yang terjadi di Zambia. Oleh karena itu, pertemuan yang mulia di bulan yang mulia pula mudah-mudahan menjadi tambahan amal ibadah yang berbarokah serta manfaat bagi Amin. Bidini wa dunya hatta akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Sholawat dan salam mudah-mudahan terlimpah selalu pada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli wa sallim alaihi. Yang ketiga, saya mengucapkan selamat datang. Yang ketiga, saya mengucapkan selamat datang atas kehadiran Bapak serta saudara-saudara. Ini alhamdulillah yang datang kompak. Antara jumlah undangan dengan yang hadir
justru lebih banyak yang hadir. Mudah-mudahan pertemuan ini, kekompakan ini menunjukkan semangat daripada PWI dan Laskar Sabilillah dengan orang lain. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak serta saudara-saudara sekalian yang berbahagia, mengapa PWI dan LS? PWI itu pasukan perjuangan Wali Songo dan Laskar Sabilillah itu kenapa? Memang karena ada persoalan-persoalan. Salah satu di antara persoalan itu berkaitan dengan keluarga besar Jamiah Nahdlatul Ulama. Yang kedua, masalah yang berkaitan dengan nasionalisme atau yang terjadi dalam konteks sejarah Republik Indonesia. Yang pertama, Bapak-bapak dan saudara-saudara, yang berkaitan dengan Jamiah Nahdlatul Ulama, berkali-kali tudingan lirik, pernyataan-pernyataan yang merugikan Jamiah Nahdlatul Ulama ini sering terjadi dan berseliweran di YouTube. Sering terjadi dan sering berseliweran di YouTube. Terus terang saja yang disampaikan oleh para habaib. Oleh karena itu yang kita herankan, pengurus-pengurus besar Jamiah Nahdlatul Ulama tidak menanggapi, tidak mengambil sikap, bahkan cenderung seperti terdapat pembiaran terhadap berseliwerannya kalimat-kalimat yang merugikan Jamiah Nahdlatul Ulama tadi. Oleh karena itu, berangkat dari situasi yang seperti ini, maka sangat wajar di dalam keluarga Jamiah Nahdlatul Ulama ada semacam kekuatan yang lahir untuk membela Jamiah Nahdlatul Ulama. Yang kedua, Bapak-bapak dan saudara-saudara, berkaitan dengan nasionalisme. Berkaitan dengan nasionalisme ini banyak ucapan-ucapan begini. Ulama-ulama dulu, kiai-kiai dulu kan tidak pernah mengambil sikap dan seterusnya. Memang mereka tidak mengambil sikap karena memang tidak ada apa-apa. Tapi kalau sekarang banyak apa-apa. Salah satu di antaranya adalah pembelokan yang berkaitan dengan sejarah. Bahkan di dalam Jamiah Nahdlatul Ulama pun mereka menambahkan salah satu di antara pendiri Jamiah Nahdlatul Ulama. Ini ada apa? Yang kedua, dulu memang tidak ada masalah karena mereka tidak berbuat apa-apa. Tapi sekarang banyak yang namanya macam-macam palsu dibikin sedemikian rupa, sehingga terdapat pembelokan sejarah yang sangat merugikan terhadap nasionalisme bangsa Indonesia. Dan ini harus kita sikapi. Oleh karena itu berdirinya yang namanya Perjuangan Wali Songo, terus kemudian ditambah dengan Laskar Sabilillah, salah satu di antaranya untuk menyelamatkan Jamiah Nahdlatul Ulama seperti tadi itu, juga dalam rangka untuk agar supaya tidak terjadi pembelokan sejarah di Indonesia itu. Terus kemudian perlu diketahui, kalau para habaib dulu memang tidak ada masalah, Pak. Tapi dengan berdirinya FPI ini harus menjadi pertimbangan. Salah satu di antara yang mereka lakukan adalah mempergunakan sholawat untuk menarik warga Jamiah Nahdlatul Ulama. Sholawat dijadikan sebagai sembrani untuk menyedot Jamiah Nahdlatul Ulama. Orang-orang yang ikut di dalam sholawatan yang itu tidak dipimpin oleh keluarga besar Jamiah Nahdlatul Ulama, kalau dipimpin oleh mereka misalnya, itu biasanya yang terjadi di masyarakat, mereka menjadi cuek terhadap Nahdlatul Ulama. Sampai kita ini sudah di majelis taklim itu. Sehingga hal ini menurut hemat saya, sholawat itu dijadikan sebagai alat untuk menyedot warga Jamiah Nahdlatul Ulama yang ujung-ujungnya nanti tidak untuk NU tapi untuk kepentingan mereka. Disinilah para bapak dan saudara, kita harus prihatin, kita harus menjaga eksistensi daripada keluarga besar kita ini. Jangan sampai yang namanya jamaah ini menjadi kekuatan yang tanpa mereka sadari mereka itu digiring untuk keluar daripada Jamiah Nahdlatul Ulama.
Nah, PWI dan LS itu salah satu di antara tujuannya kelompok itu. Terus kemudian Bapak dan saudara-saudara, kita ini memiliki khazanah, memiliki kekayaan. Salah satu di antara kekayaan kita seperti Al-Barzanji. Salah satu di antara kekayaan kita seperti Atiba dan seterusnya. Ini memang merupakan alat untuk merekrut kekuatan-kekuatan itu. Sampai-sampai yang namanya Ki Haji bin Khalid dalam buku Mendayung dalam Taufan, selama di situ ada Al-Barzanji, selama di situ ada Atiba, maka di situ akan tumbuh subur keluarga Jamiah Nahdlatul Ulama. Yang menjadi pertanyaan sekarang, kenapa di dalam majelis sholawat Al-Barzanji dengan Atiba ini kok sekarang ini nyaris tidak ada? Yang justru muncul adalah situ. Ini ada apa? Oleh karena itu Bapak-bapak dan saudara-saudara, di dalam LS, di dalam PWI ini harus ada orang-orang yang mampu membaca Al-Barzanji, yang mampu membaca Atiba nanti sebagai pengikat sholawatan bersama-sama dalam rangka untuk mengiringkasi daripada PWI maupun LS ini. Kemudian yang terakhir Bapak-bapak dan saudara-saudara, ada ungkapan al-haqqu bila jawabin yang libul batil binillah. Barang yang hak itu kalau tidak diorganisir yang baik itu dapat dikalahkan barang yang batil tapi terorganisir. Oleh karena itu perlu adanya kepengurusan untuk mengatur ritme langkah-langkah kita. Jangan sampai langkah-langkah kita ini tidak teratur, langkah-langkah kita ini tidak terorganisir. Oleh karena itu penting dalam di dalam pertumbuhan ini ada semacam kepengurusan yang mengatur roda daripada organisasi PWI dan organisasi Laskar Sabilillah. Kemarin telah terbentuk tapi masih dalam susunan pengurus harian, dan ini ditambah dengan yang lain-lain untuk kelengkapan itu. Saya kira ini kan untuk yang pertama. Untuk selanjutnya nanti akan kita tambah ketika kita membahas masalah yang lebih lanjut. Saya kira itu Bapak dan saudara yang dapat saya sampaikan. Lebihnya saya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami sampaikan terima kasih. Mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh Bapak betul semakin menambah keyakinan kita akan tujuan perjuangan kita. Selanjutnya yaitu sambutan daripada Ketua Terpilih Bapak Supriyadi maupun Mengapunten ingkang agung, saderengipun kula nyambut kula timbali Komandan Laskar Sabilillah niki celah Yai ini cukup Wakil Komandan Laskar Sabilillah Mas Sugeng Wahono, monggo sinarat rumiyin. Metu modele wong anu iki senengane mburi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Dengan menghormati al-kiram, para alim, para ulama, wabil khusus Dumateng Kiai Haji Mukhtar Atim BA, dan menghormati para calon Dewan Kasepuhan pimpinan cabang Kecamatan Benteng, para rencang saking PWI Ugi Laskar Sabilillah. Puji syukur monggo kita tansah puji syukur wonten ngafur dalam Allah Subhanahu wa taala dene kula monggo panjenengan sami ing dalem menika saged swatrawuh menghadiri undangan pengurus harian sementara. Insyaallah samangke dibukuhaken kalih niki pengurus cabang pengurus kita biasanya niku nyebut kabupaten cabang pengurus daerah ingkang salah satu yang ada di dalam ini menikah Kiai Haji Mukhtar Atim BA. Salam kita tetap atur kunjung dumateng junjungan kita Nabi Agung Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
izin bahasanya kalau ganti bahasa Indonesia gitu. Sip. Bapak dan saudara sekalian, seperti apa yang disampaikan oleh Bapak Kiai Haji Mukhtar Atin tadi, niatan mulia kita adalah kalau kita boleh menilai sementara kepengurusan NU mulai pusat hingga ranting masuk angin. Nah, masuk angin ini perlu diobati. Insya Allah panjenengan sami kita semua adalah warga Nahdliyin yang cinta kepada Nahdliyin. Oleh karenanya kepengurusannya masih seperti itu, sehingga kita mendorong alternatif, yakni ada organisasi ini. Ini sudah dipikir masa-masa oleh para sesepuh kita yang ada di pusat, sehingga sudah ada yang namanya anggaran dasar, anggaran rumah tangga yang digagas di Pondok Buntet. Oleh karenanya pada malam hari ini saya berbagi tanggung jawab atas limpahan amanah yang disampaikan oleh pengurus daerah, yakni Bapak Mukhtar Atin, untuk berangkat bersama-sama menyelamatkan negara, menyelamatkan Nahdlatul Ulama, menyelamatkan sejarah, menyelamatkan makam-makam para kiai kita. Jadi salah satu kurang pedulinya kita, makam-makam kiai kita bisa jadi kalau kita tidak ngurus akan dirubah marganya menjadi marga Arab Ireng. Maksudnya yang itu Arab Ireng. Lek kula ini kan rada pantes Arab Hijaz itu rada pantes. Lek mereka kata Arab Ireng, nggih. Arab Ireng. Dan kebiasaan mereka tidak biasa seperti kita ini, ngopi-ngopi bareng, rokok bareng, wujud bareng, itu betul. Sampai dulu wis kiwa tengah gedeng nih kemana? Yang namanya suku mereka inklusif, tidak mau berbaur dengan kita, senengane dilayani, nggak mau melayani. No. Karena memang ajaran dari sana seperti itu. Torikotnya seperti itu. Bahkan Bapak Ibu, Bapak Saudara sekalian, lah enek barang dicekel ini ceblok. Kok di hadapan kita, di hadapan para mukmin, tidak mau dia membungkukkan kepala untuk mengambil barang ini. Terus pokoknya jadi terhabis memegang sesuatu, barangnya jatuh, dia tidak akan pernah membungkukkan kepala. Yang kasihan ini yang baru-baru ini apa? Wafi Gus Wafi jaringan senar ini kasihan ngundang Habib banyak dalam rangka pengondongan ibu dulu dong mulai karena apa? Dengar Wafi tidak menyiapkan amplop sehingga bau ya, padahal si Wafi lah buelah nih masalah. Saudara-saudara sekalian yang kami hormati, di dalam kepengurusan pimpinan cabang itu ada 4 kategori. Walaupun saya belum begitu memahami secara detail, tapi bisa dipahami kami dengan pengurus yang belum lengkap ini. Ada 4 kriteria. Yang pertama adalah ngoten. Nggih, setelah rumiyin nggih. Darmin, pangapunten.